Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam sebuah persekutuan yang indah untuk mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam sebuah persekutuan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan menuntun hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi ya dan amin dalam diri kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 23. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini satu teladan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, para pengikutnya, anak-anaknya. Ketika Tuhan Yesus dicaci maki, Dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Bapa di sorga. Inilah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita umatnya. Padahal memang ketika teladan ini diberikan, tentunya dengan satu maksud dan tujuan, yaitu agar manusia saling mengasihi di dalam kehidupannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Di tengah-tengah dunia ini, yang terjadi adalah seringkali hukum pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum pembalasan yang ada atau yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ketika seseorang dicaci maki, dia balas mencaci maki. Ketika seseorang menderita akibat perbuatan seseorang yang lain, maka dia balas membuat orang lain itu menderita. Ketika seseorang itu dianiaya, maka dia juga menjadi penganiaya atau menganiaya kembali. Seseorang diancam, dia balas balik mengancam. Itulah hukum pembalasan. Seringkali manusia tidak bisa diam menerima perlakuan orang lain, lalu berdoa menyerahkannya kepada Bapa di surga sebagai hakim yang adil, yang akan membalaskan hukuman yang setimpal atau menurunkan hukuman yang setimpal. Biarlah itu menjadi hak Tuhan, pembalasan itu sebenarnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi tidak demikian yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan kita ini seringkali pergesekan atau konflik terjadi. Ini sulit dihindari. Dan setiap orang yang kita temui adalah orang-orang yang memiliki latar belakang dan cara pandang yang berbeda dengan kita. Itu sebabnya sangat besar kemungkinan kita akan bisa menyakiti orang lain atau sebaliknya kita disakiti. Baik oleh teman, anggota keluarga, kolega, atasan, bawahan, rekan-rekan sepelayanan kita, dan sebagainya. Karena apa? Karena cara pandang, karakter, dan latar belakang yang berbeda-beda tadi. Bisa saja kita dapat melukai orang lain atau dilukai oleh orang lain. Timbul rasa sakit di dalam diri, bahkan bukan hanya oleh perlakuan, tetapi oleh ucapan juga. Yang mungkin
sampai hari ini masih sulit untuk kita maafkan. Karena itu ada 3 hal atau 3 respon dan 3 pilihan ketika kita disakiti, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, respon itu adalah membalas. Itu yang seringkali dilakukan oleh manusia di tengah-tengah kehidupannya. Hukum pembalasan. Kita dibenci, kita balas membenci. Kita disakiti, kita bayar kembali dengan menyakiti. Kadang-kadang lebih kejam lagi menyakiti orang tersebut. Nah, mungkin saja memang ketika kita membalas perlakuan orang yang menyakiti kita, saat itu ada rasa puas. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, rasa puas itu hanya sesaat. Namun sebenarnya hukum pembalasan atau pembalasan kita itu tidak menyelesaikan masalah. Malah menjadikan kita juga tersakiti. Dan bisa saja kita justru menjadi pembuat masalah. Karena sebenarnya tidak seorang pun mempunyai hak untuk membalas. Karena pembalasan tidak pernah setimpal dengan apa yang kita terima. Karena kita bukan pembuat keadilan. Karena kita manusia seringkali memakai atau membuat keadilan itu dengan cara pandang atau perspektif kita sendiri. Pembalasan bukan bagian kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah orang membuat kita sakit hati, tetapi janganlah kita menuntut balas. Seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Artinya kita menyerahkannya kepada keadilan Bapa di surga yang menghakimi dengan adil. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Lalu respon yang kedua juga kalau kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita adalah ketika kita disakiti membisu. Kita memilih diam, bersikap masa bodoh karena mungkin kita tidak memiliki cukup keberanian atau kekuatan untuk membalas orang yang menyakiti kita. Ada orang Bapak Ibu Saudara-saudara yang sifatnya diam, disimpan dalam hati rasa sakitnya. Tetapi batinnya sesungguhnya menderita. Sikap seperti ini seolah-olah memang dari luar kelihatannya tidak membalas. Tetapi orang yang mengambil pilihan seperti ini, diam, tetapi menyimpan rasa sakit, sebenarnya dia terpuruk terus di dalam kehidupannya karena menanggung penderitaan karena dia tidak berbuat apa-apa. Disimpan terus dalam hati sehingga batinnya menderita. Pilihan yang ketiga atau respon yang ketiga adalah mengasihi dan mengampuni. Inilah pilihan yang paling indah. Tetapi mungkin memang bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu amat mudah. Ketika kita dikasihi, maka kita dengan mudah akan mengasihi. Karena itulah yang memang menyenangkan kita. Kita dikasihi, maka dengan senang hati kita juga balas mengasihi. Amat mudah. Tetapi mengasihi dan mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita tentu susah sekali. Bagi sebagian orang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi pilihan inilah yang ditempuh oleh Yesus untuk mengasihi manusia sekalipun sulit. Dalam pemikiran kita, kenapa bisa seperti itu? Karena memang
Kristus Yesus sungguh mengasihi Bapa di surga, sehingga ajaran dari Kristus kepada kita adalah kasihilah sesamamu. Jikalau kita mengasihi Tuhan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita juga harus mampu mengasihi sesama manusia. Kau adalah pendusta kalau engkau mengatakan mengasihi Allah yang tidak engkau lihat. Bagaimana mungkin mengasihi Allah yang tidak engkau lihat, sedangkan mengasihi sesamamu yang kau lihat kau tidak bisa. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengasihi dan mengampuni orang yang sudah menyakiti kita adalah pilihan terbaik. Dan pilihan itu melegakan. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Seperti yang tertuang dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikian ajaran firman Tuhan kepada kita, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan, "Put yourself in others' shoes." Cobalah memakai sepatu orang lain. Artinya di sini adalah mencoba melihat melalui sudut pandang orang lain, sehingga kita dapat memahami eksistensi orang lain dan tidak cepat-cepat memutuskan orang tersebut bersalah. Sehingga ketika kita mencoba memahami eksistensi orang lain, maka timbullah empati. Sehingga kita tidak cepat-cepat untuk membalas ketika kita pikir orang tersebut sudah menyakiti kita. Karena bisa saja orang yang kita pikir menyakiti kita dengan ucapannya tidak bermaksud demikian kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin tanpa sengaja dia mengatakan hal seperti itu, atau bisa saja dia tidak bermaksud demikian kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah mencoba memahami kondisi sesama kita, teman kita, menunjukkan empati, belas kasih, dan rela mengampuni ketika kita menderita di akibat perbuatan orang lain. Kita tidak menderita dan tidak membuat orang lain menderita dan tidak mengancam. Kita tidak membalas perbuatan orang yang sudah menyakiti kita, tetapi menyerahkannya kepada Bapa di surga. Amin, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami tidak membalas setiap orang yang telah menyakiti kami, atau mungkin Tuhan mereka tidak sengaja. Kami bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itulah firman-Mu, ajaran-Mu kepada kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin.